wajib ya hadir di seminar hari ini sampai akhir acara, karena di akhir nanti ada daftar hadir yang wajib teman-teman isi untuk menjadi salah satu persyaratan mendapatkan modul dan sertifikat nih. Dan pemberitahuan juga kepada teman-teman untuk mendapatkan kedua hal tersebut, teman-teman wajib mengikuti sesi hari ini, sesi seminar, dan sesi keesokan harinya. Jadi jika teman-teman hanya mengikuti salah satunya, teman-teman tidak akan mendapatkan modul ataupun sertifikatnya. Mungkin Bapak Profesor Dr. Insinyur Indra Jaya sudah hadir bersama kita. Selamat datang Bapak Indra. Apakah suara saya terdengar? Ya, kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Bapak mungkin bisa dipersilahkan untuk menyampaikan sedikit sambutannya kepada Bapak, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semua. Ya. Kedengaran ya suara saya? Dengar, Pak. Cukup jelas. Oh, oke. Ya, saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat ya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mulai melanjutkan pelatihan terkait dengan pemrograman R ini ya. Saya ucapkan selamat dulu kepada klub MITR yang sudah mencoba menyelenggarakan acara ini. Ya, saya kira ini suatu kegiatan yang sangat baik sekali, suatu kegiatan yang sangat tepat dilakukan di masa pandemi seperti sekarang ini. Ya, jadi kita semua tahu bahwa ada banyak aktivitas yang menyulitkan kita untuk terus berusaha meningkatkan kompetensi kita, ya, khususnya misalnya kegiatan-kegiatan yang melibatkan aspek motorik, ya, bagaimana kita bekerja dengan tangan, sebagainya itu ya, hands on itu kadang-kadang susah. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka mau tak mau kita tetap terus harus meningkatkan kompetensi kita ya, dan salah satu kompetensi yang memang cocok atau sesuai dengan kondisi sekarang yaitu meningkatkan kompetensi di bidang literasi digital ya, khususnya di dalam coding atau pemrograman. Nah, ini saya kira langkah bagus ya yang sudah dilakukan oleh MITR, dan saya sebagai pembina di MITR ini juga mengucapkan terima kasih ini kepada para partisipan ya yang ikut di dalam pelatihan ini. Ya, mudah-mudahan selama pelatihan ini saudara-saudara semua bisa tekun mengikuti sampai akhir dan bisa mendapatkan pembelajaran ya, dan mendapatkan kompetensi baru, katakanlah demikian, kalau saudara belum pernah sebelumnya, atau semakin mahir ya, semakin semakin tinggi kompetensinya di dalam pemrograman. Nah, saya juga melihat ini luar biasa partisipannya dari berbagai universitas ya. Ini saya kira menandakan bahwa kita semua dari berbagai universitas ini menyadari bahwa di zaman yang sekarang ini, kalau istilahnya Pak Menteri Ristek ya, Mr. Ristek Brin, kita di dalam situasi di mana interaksi sosial kita makin berkurang, jadi less social interaction ya,
tes social communication, dan juga ini sebenarnya bisa tetap kita bisa manfaatkan ya. Di dalam berbagai kesulitan itu kadang-kadang sering ada manfaat yang bisa kita tarik atau yang mendorong kita untuk lebih termotivasi ya untuk mengembangkan hal-hal yang kita butuhkan. Dan ke depan saya kira terlepas dari situasi ini apakah nantinya kapan dia akan berlalu kita tidak tahu, tapi dengan berlalunya nantinya kondisi ini tidak berarti aktivitas di dalam pengembangan teknologi digital itu berhenti ya. Ini saya kira akan terus berlanjut ya, dan inilah kesempatan kita juga untuk pada saat ini untuk fokus ke sini ya. Ini karena ini yang bisa kita lakukan, kita coba berbuat yang terbaik yang bisa kita lakukan ya. Jadi saya kira itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih ya, selamat kepada MITR dan juga kepada para instruktur ya yang sudah menyiapkan materi pelatihan ini. Dan sekali lagi pada para peserta, saya berharap nanti lebih aktif ya. Kalau ada yang sesuatu yang kurang jelas ditanyakan sehingga menjadi suatu proses pembelajaran yang baik sekali. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra yang telah menyampaikan sambutannya. Mungkin kita bisa langsung saja ke sesi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Sonia Yolanda Sukma. Kepada Saudari Sonia Yolanda Sukma, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Bisa langsung share screen-nya aja. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya tampilkan dulu. Apakah sudah terlihat untuk slide-nya? Belum. Belum, Kak. Belum, Mbak. Ya, sebentar ya. Sudah tampil, Sonia. Baik, kita mulai saja. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan juga kesempatannya kepada saya dan juga rekan saya pada siang hari ini untuk mengisi seminar pengolahan data menggunakan bahasa R. Nah, saya juga ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dan bergabung bersama kami pada seminar hari ini. Di sini saya, Sonia Yolanda Sukma, merupakan bagian dari MITR atau Marine Instrumentation and Telemetry Robotics dari IPB University. Saya sebagai pemateri 1 akan menyampaikan materi tentang pengenalan dari bahasa pemrograman R dan juga dasar-dasar dari bahasa pemrograman R itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan bahasa pemrograman R, alangkah baiknya kalau kita berkenalan terlebih dahulu dengan apa itu bahasa pemrograman R. Apa itu bahasa pemrograman? Mohon maaf. Untuk pengertiannya sendiri, bahasa pemrograman itu adalah suatu sistem komunikasi yang berisi perintah-perintah sistematis yang memiliki fungsi tertentu untuk menjalankan suatu perangkat komputer. Nah, seperti yang kita tahu, seperti yang telah kita semua tahu, banyak sekali bahasa pemrograman yang banyak digunakan. Salah satu contohnya adalah Python, lalu SAS, ada juga C, dan tentu saja ada bahasa pemrograman R. Nah, untuk bahasa pemrograman R ini dikhususkan untuk digunakan sebagai pengolahan data statistik. Seperti contohnya, untuk mencari rata-rata suatu data, lalu mencari modus, lalu dapat juga menampilkan grafik dari pengolahan data statistik. Nah, untuk sejarah singkatnya, di sini ada 2 orang ilmuwan dari Selandia Baru,
mereka mengembangkan bahasa pemrograman R ini dari bahasa pemrograman yang telah ada, yaitu bahasa pemrograman S. Kedua bahasa ini sama-sama digunakan untuk melakukan pengolahan data statistik. Namun bedanya untuk bahasa R ini, kita dapat menggunakannya secara gratis, sedangkan untuk bahasa pemrograman S, kita harus membeli lisensi dulu, baru dapat memakai bahasa pemrograman S. Oleh karena itu, bahasa pemrograman R ini lebih populer dibandingkan bahasa pemrograman S. Nah, pada slide selanjutnya ada keunggulan-keunggulan apa saja dari bahasa pemrograman R. Terdapat banyak sekali poin-poinnya. Mungkin akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, ada free and open source tool, yang artinya bahasa R ini bersifat gratis, seperti yang telah saya sebutkan tadi, jadi kita tidak memerlukan lisensi, dan kita langsung dapat menggunakannya setelah menginstalnya. Untuk open source tool, artinya kita dapat memodifikasi atau mengubah fungsi atau library yang ada pada bahasa pemrograman ini untuk kita gunakan, kita sesuaikan pada pengolahan data yang kita miliki. Yang kedua, ada independent platform. Itu artinya apa? Jadi untuk pemrograman bahasa R ini dapat diinstal di berbagai device, mulai dari Windows, Mac OS, lalu ada Linux, dan device-device lainnya. Jadi kita tidak perlu khawatir apabila device kita tidak kompatibel dengan bahasa pemrograman R ini. Yang ketiga itu ada latest cutting edge technology. Jadi pada bahasa pemrograman R ini terdapat fungsi-fungsi atau library yang memiliki metode-metode pengolahan data statistik dari metode yang terlama hingga yang terbaru dan selalu di-upgrade untuk meminimalisir kesalahan atau error yang terjadi saat pengolahan data. Yang keempat ada large community of users. Jadi bahasa pemrograman R ini memiliki komunitas yang sangat besar di dunia dan juga memiliki pengguna yang sangat banyak sehingga akan memudahkan kita dalam berkomunikasi antar pengguna dan akan memudahkan kita saat kita memiliki masalah, kita memiliki error dalam melakukan pengolahan data menggunakan bahasa pemrograman R ini. Nah, untuk diskusi tentang bahasa pemrograman R ini, kita dapat pergi ke situs Stack Overflow. Nah, yang kelima ada used in almost every industry. Seperti yang kita tahu, kalau pengolahan data statistik itu sangat penting digunakan di berbagai industri. Nah, karena itu bahasa pemrograman R ini dapat digunakan untuk berbagai industri, bidang industri di setiap aspeknya. Nah, yang keenam ada has robust visualization library. Jadi bahasa pemrograman R ini dapat menghasilkan visualisasi seperti grafik. Kita dapat menampilkan grafik dari pengolahan data yang kita miliki, baik itu grafik histogram, lalu scatter plot, atau grafik diagram batang, itu dapat ditampilkan menggunakan library yang ada pada pemrograman R ini yang disebut dengan ggplot. Yang ketujuh, GoTo Language for Statistics and Data Science. Ini berhubungan dengan besarnya komunitas yang dimiliki oleh bahasa pemrograman, jadi akan memudahkan tiap pengguna, akademisi, ataupun peneliti dalam penggunaan bahasa pemrograman R ini. Nah, yang kedelapan ada Gateway to Lucrative Career. Jadi membuka kesempatan kita dalam berkarir. Karena apa? Karena yang telah disebutkan tadi, bahasa pemrograman ini digunakan di hampir seluruh industri. Jadi sangat memudahkan kita saat kita akan melanjutkan ke jenjang karir. Nah, itu adalah keunggulan-keunggulan dari bahasa R. Dari keunggulan ini kita dapat menyimpulkan kalau bahasa pemrograman R ini sangat penting untuk dipelajari. Selanjutnya ada visualisasi dari kenapa kita milih R dibandingkan dengan bahasa pemrograman ataupun software lain. Jika dilihat dari sini, jika dibandingkan Excel, Power BI, dan Tableau, learning curve dari R ini memang lebih rendah dibandingkan ketiganya. Namun untuk visualisasi yang dihasilkan, R memiliki visualisasi yang lebih baik dibanding ketiganya, sehingga kita merekomendasikan bahasa pemrograman R ini untuk digunakan dalam pengolahan data statistik. Nah, apabila dihubungkan dengan MATLAB, lalu Python, dan SAS,
bahasa pemrograman R ini memiliki learning curve yang rata-rata hampir sama, namun untuk kegunaan komersil lalu untuk selain visualisasi yang juga bagus, R ini memiliki kelebihan yaitu bersifat gratis dibandingkan ketiganya ini, sehingga kita memilih bahasa pemrograman R ini dibandingkan software-software lainnya. Nah, selanjutnya ada dapat kita lihat diagram Venn di sini. Semuanya itu saling berhubungan satu sama lain, di mana ketiga karir ini memerlukan ilmu dasar yaitu matematika, algoritma, statistik, dan juga komunikasi, di mana semuanya itu saling berhubungan dengan data statistik. Nah, dengan adanya data statistik ini akan memudahkan kita dalam melakukan analisa ataupun menginterpretasikan suatu data. Contohnya seperti kami berasal dari latar belakang perikanan, kita dapat menggunakan data statistik untuk melakukan analisa dan juga perencanaan suatu kebijakan pada bidang perikanan. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari penggunaan R dalam bidang perikanan. Ini adalah pengolahan data untuk hasil tangkap perikanan dan juga alat tangkapnya. Untuk gambar di samping adalah grafik dari hasil pengolahan data. Seperti yang kita lihat, jika kita menggunakan grafik, kita akan lebih dimudahkan untuk menganalisa data ataupun membaca data itu, sehingga kita lebih mengerti data yang telah disajikan. Nah, di sini ada RStudio. RStudio itu apa? Jadi RStudio ini digunakan sebagai user interface untuk bahasa pemrograman R. Sebenarnya untuk bahasa pemrograman R ini tidak memerlukan user interface lagi, namun dengan adanya RStudio, mereka memiliki editing environment yang lebih lengkap, jadi akan memudahkan kita dalam melakukan pengolahan data, menulis perintah, ataupun melihat hasil data, dan juga mengubahnya menjadi grafik. Semuanya akan dimudahkan dengan adanya user interface seperti RStudio ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya lanjutkan lagi. Di sini ada kita masuk ke dalam dasar-dasar dari bahasa pemrograman R. Nah, dalam bahasa pemrograman itu pasti ada suatu fungsi ataupun kumpulan perintah-perintah tertentu yang spesifik dan memiliki tugas tertentu. Nah, package ini merupakan kumpulan dari fungsi-fungsi itu yang nantinya akan memudahkan kita, membantu kita untuk melakukan pengolahan data. Untuk package pada pemrograman bahasa R ini memiliki lebih dari 15.000 package yang terdapat pada bahasa pemrograman R. Nah, yang sering kita gunakan pada bidang perikanan ada Lubridate, lalu ada Shiny, Tidyverse, ReadXL, Markdown. Nah, untuk mencari package, kita dapat pergi ke Fantastic, lalu kita dapat menuliskan package yang akan kita cari, dan kita dapat menemukannya di situ. Nah, untuk package yang paling populer pada Fantastic itu ada ggplot, RMS, CPLYR, Fields, dan juga Pairways, dan masih banyak lagi package yang dapat berguna untuk pengolahan data statistik kita. Selanjutnya ada instalasi package. Jadi sebelum kita menggunakan package itu pada bahasa pemrograman R, kita perlu menginstalasi package itu dengan bahasa pemrograman R. Jadi agar package-nya terhubung dengan bahasa pemrograman R. Nah, ada dua cara, yaitu online dan juga offline. Yang online pertama, kita pergi ke RStudio, lalu kita cari pada tab package, kita ganti install from ini menjadi repository run, lalu kita tuliskan package yang ingin kita install. Setelah itu kita jalankan install dan tunggu hingga proses instalasi package selesai. Selanjutnya untuk instalasi secara offline sama halnya dengan online, namun kita harus memiliki file package-nya
terlebih dahulu kita dapat mendownloadnya secara online kita dapat mencarinya di GitHub, salah satu contohnya. Nah, setelah kita download, kita dapat masukkan filenya di sini, lalu kita install dan tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, selain dengan cara itu, kita juga dapat menuliskannya dalam konsol di RStudio. Nah, berikut ini adalah untuk menginstalnya melalui konsol di RStudio. Jadi, kita dapat menulisnya install.package, lalu package yang akan kita install. Nah, ini untuk yang install package DevTool ini, jadi GitHub ini merupakan referensi lain dibanding CRAN. Jadi, apabila kita tidak menemukan package di CRAN, kita dapat mencarinya di GitHub dengan untuk perintahnya sebagai berikut ini. Nah, selanjutnya ada tipe data. Pasti dalam bahasa pemrograman R ini ada tipe data yang di mana tipe data itu memiliki fungsi dan juga pengaturan yang berbeda-beda. Di sini yang pertama ada vektor. Vektor ini adalah kumpulan data yang memiliki tipe yang sama. Jadi untuk satu objek vektor ini memiliki tipe data yang sama. Misalkan ini untuk vektor yang pertama ini ada 1, 2, 3. Jadi ini memiliki tipe data sama, yaitu integer. Nah, yang kedua untuk contoh yang string. Jadi hanya dapat untuk satu tipe data saja. Untuk matriks sama seperti vektor, namun dalam bentuk baris dan kolom. Untuk array ini sama seperti halnya matriks, namun pada array ini kita dapat menggunakannya dengan berbagai dimensi. Jadi untuk dimensi yang lebih dari 1, kita menggunakan array. Yang keempat ada list, yaitu kumpulan data, tapi terdiri dari berbagai tipe data. Kita dapat menggabungkan data-data yang integer ataupun string, semuanya digabungkan menjadi satu list. Selanjutnya ada faktor. Faktor ini apa? Ini seperti halnya vektor, namun untuk faktor ini memiliki nilai tertentu. Misalnya, untuk faktor 1, ini memiliki nilai A. Untuk faktor kosong, itu memiliki nilai B. Untuk 1 ini A lagi, dan 0 ini adalah B. Dan selanjutnya seperti itu. Dan yang terakhir ada data frame. Nah, data frame ini merupakan kumpulan data yang disusun seperti tabel dan juga memiliki tipe data yang bervariasi. Ini seperti ada contoh, ada integer, lalu ada string, dan semuanya digabungkan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, untuk instalasi dan juga instalasi R dan juga RStudio. Sebelum kita menggunakan bahasa pemrograman R, tentu saja kita harus menginstalasi bahasa pemrograman R itu sendiri. Nah, kita dapat mengunduhnya pada laman ini. Kita dapat pergi ke sini, http CRAN R project. Nah, kita dapat mendownloadnya. Kita dapat milih Windows ataupun tergantung dari device yang kita miliki. Setelah kita download, dapat langsung kita jalankan. Nah, sekarang ada RStudio. Untuk RStudio sama, kita bisa mendownloadnya di rstudio.com, lalu setelah kita download, dapat kita instalasi secara langsung. Untuk instalasi itu cukup mudah, tinggal kita next saja, dan itu dapat terinstalasi ke komputer kita. Berikut ini adalah tampilan dari RStudio. Ada search panel, lalu ada environment dan history panel, ada console panel, dan yang terakhir ada plot, path, package, dan help panel. Untuk menulis perintah, kita dapat menulisnya di sini. Lalu untuk di sini kita dapat melihat histori dari perintah-perintah yang telah kita jalankan sebelumnya. Nah, hasil dari perintah yang telah kita tuliskan dapat muncul di konsol panel ini. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, untuk instalasi package kita dapat pergi ke tab di sini. Nah, di sini nanti juga dapat menampilkan grafik dari pengolahan data kita. Nah, sekarang masuk ke dalam pembahasan sintaks
dasar. Nah, di sini untuk penulisannya ada objek lalu fungsi. Nah, untuk ini kita dapat memasukkan nilainya ke dalam suatu objek, di mana ini artinya bilangan tersebut akan dijumlahkan dengan nama suatu objek ini. Kita dapat memberi nama, itu terserah kita, mulai dari A, B, C, ataupun dengan angka. Tapi nama objeknya dapat disesuaikan terserah sesuai keinginan kita. Untuk fungsinya dapat berupa fungsi aritmatika ataupun dapat dipanggil dari package. Ini untuk memanggil suatu file. Ini contohnya adalah untuk file CSV. Jadi kita menulisnya read_CSV, lalu kita tuliskan data kita. Selanjutnya untuk aturan penulisan objek dalam bahasa pemrograman R. Nah, untuk penulisannya kita dapat menggunakan huruf ataupun karakter numerik seperti ini contohnya. Untuk objek 1 dan objek 2 ini ini merupakan fungsi yang berbeda. Tidak menggunakan spasi. Jadi apabila kita menggunakan dua kata, kita dapat menggunakan titik ataupun underscore untuk menggantikan tanda spasi. Lalu yang ketiga, case sensitif. Jadi pada bahasa pemrograman ini bersifat case sensitif, di mana untuk huruf alfabet kapital dan juga kecil atau Latin itu dinilai berbeda. Nah, seperti contohnya untuk O besar dan juga O kecil ini dinilai berbeda. Nah, mungkin sekian dari pemaparan materi saya. Mohon maaf apabila ada salah. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, baik. Terima kasih untuk Saudari Sonia yang tadi memaparkan materinya dengan sangat menarik ya terkait pendahuluan bahasa pemrograman R itu sendiri. Mungkin masuk ke sesi selanjutnya, teman-teman boleh nih bertanya terkait sesi 1 tadi yang dijelaskan oleh Saudari Sonia. Teman-teman bisa langsung unmute aja audionya, atau kalau malu-malu buat bicara bisa langsung tulis di kolom komentar. Ada kayak yang ingin bertanya terkait materi sesi pertama, dipersilakan. Tadi itu bagi yang baru masuk room, di sesi pertama dijelaskan beberapa hal, diantaranya sejarah singkat dari bahasa R itu sendiri, kemudian apa aja sih keunggulan-keunggulan yang dimiliki bahasa R dibandingkan aplikasi pengolahan data lainnya atau bahasa pemrograman lainnya, kemudian ditampilkan juga visualisasi pengolahan data perikanan dengan menggunakan bahasa R, kemudian terkait hal-hal dasar tentang RStudio-nya sendiri, yaitu aplikasi untuk menggunakan bahasa pemrograman R. Mungkin dari penjelasan saya, teman-teman ada yang terpikirkan sebuah pertanyaan gitu? Ada yang ingin bertanya? Saya di sini melihat, boleh untuk Saudara Itzar ya? Boleh dipersilakan? Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Itzar dari PB. Kebetulan latar belakangnya sama dari yang menyampaikan materi tadi, dari perikanan dan kelautan. Kebetulan saya sering berurusan dengan data ekologi ya, yang berkaitan dengan data kelimpahan, data populasi lah, dan sering berurusan juga dengan analisis data, entah itu bivariat atau multivariat. Yang saya ragu dalam menggunakan R ini, sebenarnya saya sejauh ini hanya menggunakan Excel dalam melakukan analisis data, tapi ketika sudah berurusan dengan analisis data multivariat, itu jadi agak sedikit lebih membingungkan kalau menggunakan Excel gitu. Maka dari itu saya mencoba untuk menggunakan R atau Python
Nah, tapi saya masih ragu dibanding keduanya. Tadi kan sebenarnya udah dijelaskan ya perbandingan dari beberapa aplikasi dari segi fleksibilitas dan learning curve-nya ya. Nah, bisa nggak ya dari materi dijelaskan dari segi teknisnya kira-kira dari permasalahan yang saya hadapi ini dan data yang saya biasa gunakan itu lebih apakah sudah tepat gitu saya menggunakan R atau justru Python lebih fleksibel kah atau dalam statistik mungkin lebih kan kebetulan saya nggak terlalu mendalami statistik ya. Nah, kalau saya perlu melakukan analisis statistik tanpa perlu tahu lebih terlalu mendalami dasar ilmu statistiknya, kira-kira lebih tepat menggunakan aplikasi yang mana, Python atau R gitu. Terima kasih. Semoga jelas ya pertanyaan saya. Iya, jelas. Apakah pertanyaannya sudah ditangkap, Sonia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Saudara Itzar. Menurut pengalaman saya, apabila untuk pengolahan data statistik itu lebih efisien, lebih mudah apabila kita menggunakan bahasa pemrograman R, karena di sini kita dapat menggunakan package yang lebih lengkap dibanding Python dalam pengolahan data statistik itu. Gitu. Apakah sudah jelas? Mungkin bisa lebih dijelaskan dari segi penggunaannya kenapa lebih fleksibel gitu dari R. Soalnya kan kalau dari segi package juga sebenarnya Python juga ada kan kalau nggak salah. Kayak iya, mungkin bisa lebih jelas dirinciin. Mohon maaf, suaranya kurang jelas. Oh, kurang jelas ya. Maksudnya bisa lebih rinci nggak yang dimaksud lebih fleksibel itu gimana dari segi teknisnya? Soalnya kan kalau nggak salah di Python juga ada package tambahan kan ya untuk analisis data tertentu dan fungsi-fungsi tertentu gitu. Kalau untuk itu, penggunaan user interface-nya itu lebih mudah digunakan R dibandingkan dengan Python, karena memang untuk bahasa pemrograman R ini dikhususkan untuk data statistik, sedangkan Python itu lebih untuk pengolahan dalam bentuk web. Oh, emang berarti dari desainnya emang untuk difungsikan ke pengolahan data statistik ya? Ya, lebih difokuskannya memang di situ. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih untuk Saudara Itzar. Di sini saya melihat ada banyak sekali pertanyaan di kolom komentar. Mungkin saya bacakan ya, Sonia, pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Wawan Hidayat. Ini pertanyaannya mau bertanya untuk bahasa pemrograman R. Ini biasanya kekurangannya apa ya, Kak? Bisa langsung dijawab, Sonia. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kekurangan untuk bahasa R ini seperti yang divisualisasi tadi, diagram tadi, untuk penggunaannya tuh sedikit rumit dan susah dipelajari dibandingkan dengan software ataupun bahasa pemrograman yang telah kita kenal biasanya. Seperti itu. Lalu untuk bahasa pemrograman ini bersifat case sensitif. Jadi kita harus sangat berhati-hati dalam cara penulisan perintah pada bahasa pemrograman R, karena akan sering terjadi error apabila kita tidak memperhatikan untuk alfabetnya. Gitu. Apakah sudah jelas? Tadi yang nanya Wawan ya, Wawan. Untuk Saudara Wawan Hidayat, apakah sudah jelas jawabannya? Atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, sama-sama. Kemudian ada pertanyaan dari Christina Girsa. Apa saja perbedaan R
dan S dari segi pengolahannya dan apa pengaruh perbedaan huruf pada kata objek dan Oke, jadi Sonia bisa ngeliat pertanyaannya nggak di kolom komentar? Jadi di sini ada 2 pertanyaan ya. Perbedaan R dan S dari segi pengolahan. Kemudian pertanyaan yang kedua itu pengaruh perbedaan yang tadi, yang di slide tadi, penggunaan kata objek dengan kapital di awal dan objek kecil semua terhadap output dari pemrograman yang kita jalankan. Bisa langsung dijawab, Sonia? Maaf, Sonia, audionya belum di-unmute. Nah, untuk perbedaan R dan S sendiri, sebenarnya kan R itu hasil turunan dari S. Jadi untuk segi pengolahannya tidak berbeda jauh. Mungkin bedanya karena R ini bersifat open source, jadi terbuka untuk orang-orang umum untuk melakukan atau menambahkan library atau package yang ada pada R ini, sehingga mereka akan memiliki package yang selalu di-upgrade. Nah, untuk pengaruh perbedaan huruf kata pada objek dan objek. Nah, itu apabila kita memiliki fungsi objek dengan O besar, itu berbeda dengan fungsi objek dengan O kecil. Seperti apa ya? Nanti akan ada contohnya oleh pada sesi berikutnya kok untuk penulisan dari objek dan objek ini. Apakah sudah jelas? Ya, sudah. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Kemudian ada pertanyaan dari, masih di kolom komentar, dari Hesti Aprianti terkait penulisan sintak ya. Ya, nanti di hari ini kita akan mencoba aplikasi RStudio-nya di sesi kedua. Jadi nanti ada contohnya kok. Kemudian ada pertanyaan lain lagi dari saudara Imam Teguh nih. Pertanyaannya, perbedaan pengolahan data Excel dengan bahasa R. Apakah efisien dari sisi suatu sintak sehingga memudahkan dalam pengelolaan suatu data? Mohon arahannya, terima kasih. Bisa langsung dijawab, Sonia? Baik, terima kasih. Jadi untuk Excel dan bahasa R ini kan berbeda. Kalau Excel ini software yang telah jadi, jadi kita tinggal masukkan data kita dan melakukan pengolahan ya sesuai penulisan yang ada di Excel. Kalau di bahasa R kita dapat menuliskan perintah-perintah sesuai keinginan kita. Jadi kita lebih fleksibel untuk melakukan pengolahan data dengan bahasa pemrograman ini, seperti itu. Nah, iya, untuk efisiensi memang lebih efisien apabila kita menggunakan sintaks, karena alurnya kita yang menentukan, bukan kalau kita menggunakan software, kita akan kesulitan untuk menentukan alur dari pengolahan data statistik itu. Seperti itu. Apakah sudah jelas tadi yang bertanya saudara Imam Teguh? Atau ada yang ditanyakan kembali? Oke. Kemudian, mungkin kita sudahi saja ya sesi diskusi untuk sesi pertama ini, karena kita akan lanjut ke sesi yang kedua. Sebelumnya, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman yang baru hadir untuk mengikuti seminar ini sampai akhir acara ya, karena nanti kalian wajib mengisi daftar hadir, dan itu menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan modul dan juga e-sertifikat. Kemudian diingatkan kembali buat teman-teman semua, untuk mendapatkan kedua hal tersebut, teman-teman wajib mengikuti sesi seminar pada hari ini dan keesokan harinya pelatihan. Jadi jika teman-teman hanya mengikuti salah satu saja, teman-teman tidak akan mendapatkan e-sertifikat ataupun modulnya. Teman-teman masih semangat kan ya? Karena kita ada sesi satu lagi nih, dan kita akan langsung nyoba ke aplikasi RStudio-nya. Sesi kedua ini akan disampaikan oleh saudari Gina. Kepada saudari Gina, tempat dan waktunya dipersilahkan.
Oke, baik Mbak. Sebelumnya saya share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Sudah. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih telah menyempatkan untuk bergabung pada seminar pengolahan data menggunakan RStudio pada siang hari ini. Nah, sebelumnya terkait penjelasan dari sesi pertama tadi, mungkin terlihat banyak yang excited ya dari semua peserta. Nah, mungkin di sini saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Gina Naida Putriaprianto, biasanya dipanggil Gina, dari Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB. Nah, mungkin pada sesi ini saya akan sharing-sharing sedikit tentang dasar-dasar pengolahan penulisnya. Nah, mungkin di sesi ini santai saja dan kita bisa langsung diskusi saja. Apabila ada yang ingin bertanya, bisa langsung di-on-kan saja mic-nya, nggak apa-apa. Jadi, ya, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, karena lumayan banyak materi yang akan saya sampaikan. Nah, untuk yang cakupan materi yang akan saya bahas sekarang ini, diantaranya ada instalasi R, kemudian variabel, tipe data, operator, conditional statement, perulangan, dan juga function. Mungkin langsung saja ya, untuk instalasi, seperti tadi sudah dijelaskan juga oleh saudara Sonia, itu bisa langsung di-download dari dapatkan di rstudio.com. Nah, mungkin teman-teman bisa langsung mencoba dengan membuka browsernya ya. Nah, itu teman-teman bisa langsung menuliskan R download operation sistemnya teman-teman semua, itu langsung di-enter saja. Kemudian nanti ada, bentar. Nah, ada link yang paling atas. Nah, ntar Anda bisa langsung memilih link yang paling atas saja, kemudian di sini akan diteruskan di halaman cran.r/project ini. Kemudian di sini ada tulisan download R4.0.2 for Windows. Nah, ini Anda bisa langsung mendownloadnya saja, dan apabila sudah terdownload, Anda bisa langsung menginstalnya dengan mengikuti langkah-langkah di installer tersebut, karena itu sangat mudah, jadi tinggal di next-next saja dan akan terinstall seperti itu. Nah, kemudian untuk yang RStudio, Anda juga sama, tinggal mengetikkan saja RStudio download. Nah, kemudian akan muncul, sebentar ya, akan muncul link yang paling atas ini, pilih saja link yang paling atas, ini dari rstudio.com. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini Anda scroll ke bawah, kemudian di sini ada beberapa tipenya, RStudio Desktop dan Server. Nah, saya sarankan Anda memilih yang free saja, karena ini sudah cukup lengkap juga untuk mengolah data, apabila Anda juga masih mahasiswa juga. Nah, ini klik saja download, kemudian di sini apabila operation systemnya itu Windows, Anda bisa langsung mendownload yang ini, atau di sini Anda bisa scroll ke bawah juga. Di sini ada berbagai operation system yang bisa digunakan di device teman-teman semuanya. Nah, kemudian apabila sudah terdownload, kemudian langsung saja dibuka installernya, kemudian itu next, kemudian akan terinstall juga RStudio-nya. Nah, apabila sudah terinstall, tampilan RStudio utama akan seperti ini. Nah, mungkin teman-teman semua lihat, di sini ada beberapa panel utama. Di sini ada 4 panel, 1, 2, 3, dan 4. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya tentang panel-panel ini. Nah, yang panel pertama ini, di sini ada namanya source page.
source panel atau kode editor atau script editor. Nah, di sini panel ini digunakan untuk teman-teman menuliskan kode yang akan dijalankan di bahasa pemrograman ini. Kemudian di bawahnya ini, di sini ada console panel. Nah, console panel ini merupakan tempat untuk menampilkan hasil apabila Anda menjalankan suatu kode di dalam kode script editor seperti itu. Kemudian di yang atas ini, kanan atas ini, di sini ada environment panel, history panel, dan juga connection. Nah, environment panel ini digunakan untuk menampilkan list data, fungsi, dan juga variabel apabila Anda setelah membuat suatu variabel atau data atau fungsi yang tadinya sudah dijalankan terlebih dahulu di kode editor seperti itu. Kemudian di sini ada digunakan untuk menampilkan list history comment yang telah dijalankan. Nah, ini tadi saya sudah menjalankan perintah setwd. Nah, akan muncul historinya di panel ini gitu. Kemudian di sini ada panel connection. Nah, panel connection ini digunakan apabila kita ingin menggunakan data dari suatu database seperti MySQL. Nah, itu bisa digunakan, dikoneksikan melalui panel ini seperti itu. Nah, kemudian di sini di kanan bawah ada panel files, plot, package, help, dan juga viewer. Nah, untuk panel files ini digunakan untuk menampilkan list data dari working directory yang dijalankan. Working directory itu adalah folder yang Anda gunakan untuk menyimpan dari data yang akan Anda olah seperti itu. Misalnya ini di sini saya menyetingnya dengan folder seminar MITR. Nah, ini akan tertampil di sini. Nah, untuk menyetingnya sendiri Anda bisa mengetikkan perintah ini setwd, atau Anda bisa juga di sini session, kemudian set working directory, kemudian choose directory-nya yang akan Anda gunakan seperti itu. Nah, untuk menjalankan kode sendiri, ini ada dua cara ya. Anda bisa menggunakan tombol run di sini, atau juga menggunakan dari keyboard, menggunakan control dan juga enter seperti itu. Nah, untuk menjalankan kode ini, nah Anda harus memblok dulu kodenya seperti ini, baru kemudian di run seperti itu. Nah, ini apabila saya run akan error ya, karena tadi sudah dijalankan terlebih dahulu seperti itu. Nah, mungkin dari instalasi, dari sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah mencoba instalasi terus ada masalah seperti itu? Izin bertanya? Iya, boleh. Perkenalkan, nama saya Iksan dari SPL IPB. Kebetulan dalam installer RStudio saya tuh tidak ada, pada tampilan home tidak ada menu bar, ini kenapa ya? Tampilan menu bar. Oh iya. Jadi waktu itu saya pernah juga menginstal seperti itu. Nah, terus waktu itu saya solusinya itu menguninstall, kemudian saya install ulang lagi. Soalnya waktu itu sepertinya ada yang belum terdownload dari installernya tersebut gitu. Mungkin solusinya untuk tidak tampil itu bisa install ulang seperti itu. Mungkin apakah jelas? Saudara Ihsan ya? Ihsan. Oh, berarti harus install ulang lagi, nggak ada kayak keterangan, kan bisa ada toolbar tuh kalau kita pakai Excel atau apa gitu kan yang bisa dimunculin. Berarti ini nggak ada gitu ya? Harus install ulang lagi gitu? Iya, soalnya yang tidak tampil itu yang menu yang ini kan, yang file edit code view itu bukan? Oh, bukan. Yang tidak tampil itu bagian menu bar yang source panel. Jadi di tampilan RStudio saya itu cuma ada yang komplit, yang bagian environment ada, yang bagian pet plot ada, tapi yang bagian sebelah kiri ini, yang di atas konsol itu tidak ada nih. Oh, oke. Nah, ini nih, yang buat nulis gitu. Nah, ini, iya, emang terkadang kalau misalnya kita baru menginstal, itu biasanya tidak ada ini, tampilannya akan seperti ini ya.
hanya iya, ada console ah, environment. Nah, ini bisa Anda buka dengan new file, kemudian new file, kemudian R script. Nah, ini akan muncul. Nah, di sini. Atau bisa juga menggunakan tombol pada keyboard ya, Control, Shift, N. oke. Terima Seperti itu. terima kasih banyak Mungkin Mbak. bisa Soalnya langsung dicoba. udah baru bisa nih karena termasuk yang tergolong baru saya menggunakan program R ini. Oke, baik. Oke, mungkin lanjut saja ya. Nah, kemudian ada sintak dasar yang tadi juga sudah dijelaskan sedikit ya oleh saudara Sonia. Itu formatnya seperti ini. Nah, mungkin kita langsung saja melihat di RStudio-nya. Nah, ini contohnya. Jadi untuk penulisan variabel sendiri dapat didefinisikan dengan 3 cara, yaitu menggunakan tanda sama dengan, kemudian tanda panah ini, tanda panah ke kanan maupun tanda panah ke kiri. Nah, ini biasanya Anda menuliskan nama variabelnya terlebih dahulu yang di sebelah kiri, kemudian nilainya Anda definisikan di sebelah kanan. Nah, tetapi bisa juga Anda memasukkan nilainya terlebih dahulu di sebelah kanan, kemudian nama variabelnya di sebelah kebalik. Nilainya di sebelah kiri dan nama variabelnya di sebelah kanan itu juga bisa, asalkan tandanya ini tanda panah seperti ini. Seperti itu. Nah, mungkin coba kita langsung coba saja. Untuk merahnya tadi di blok terlebih dahulu, kemudian anjay. Nah, apabila Anda sudah menjalankan yang terangan. Maaf itu. Oke. Apabila Anda sudah menjalankan, ini akan muncul di bawah sini hasilnya. Nah, di environment ini juga akan tertampil values-nya. Jadi, nama variabel dan juga values-nya akan muncul di sini. Nah, coba yang variabel ya juga. Nah, ini akan muncul values-nya di sini juga. Nah, di bahasa pemrograman ini juga jenis variabelnya itu umumnya ada 3, yaitu data numerikal, kemudian data string atau karakter huruf gitu ya, dan juga boolean atau true or false gitu. Nah, untuk di sini mungkin Anda bisa melihat di sini kan datanya ini 1 ya. Nah, tetapi apabila Anda ini mengolah suatu data, kan tidak mungkin datanya itu hanya 1 ya. Misalnya Anda ingin mengolah data suhu perairan seperti itu. Nah, itu pasti akan ada banyak data dan tidak mungkin kita memasukkan data itu satu-satu kan. Nah, itu bisa dimasukkan dalam satu variabel, misalnya bernama variabel suhu. Nah, itu dinamakan tipe data. Jadi tipe data ini merupakan kumpulan data. Nah, ini ada 6 tipe data ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga oleh saudara Sonia. Nah, mungkin langsung saja saya contohkan penulisan dari setiap tipe datanya. Nah, untuk tipe data yang pertama itu ada tipe data vektor. Nah, tipe data vektor ini dapat dituliskan dengan 3 cara, yaitu menggunakan fungsi combine atau C, tulisnya C, atau menggunakan fungsi sequence, atau juga menggunakan fungsi rep atau repetition. Jadi, apa sih bedanya dari 3 tersebut? Kita coba dulu ya. Kita coba run saja agar terlihat apa bedanya. Nah, kemudian di sini tampil nilainya X 1, 2, 3, 4. Kemudian yang Y itu ada 1 sampai 10. Kemudian yang B itu ada 1 sebanyak 5 kali. Jadi apabila Anda menggunakan
fungsi combine. Jadi nilai yang di sini, yang Anda masukkan ini, akan dimasukkan atau di-combine menjadi satu dalam variabel tertentu. Kalau di sini variabelnya namanya variabel X begitu. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan sequence, ini sifatnya ini range. Jadi dari 1 sampai 10 dimasukkan nilainya ke dalam variabel Y seperti itu. Kemudian untuk yang repetition, ini berarti pengulangan. Ini formanya ini repetition, kemudian angkanya nilainya, kemudian pengulangannya. Jadi kalau kita menuliskan repetition 1,5, yaitu angka 1 ini akan diulang sebanyak 5 kali seperti itu. Nah, kemudian di sini mungkin teman-teman bisa melihat juga ada di sequence, ini ada atribut by sama dengan, kemudian ada juga atribut line. Nah, atribut by sama dengan ini digunakan apabila Anda ingin memasukkan nilainya itu dalam bentuk range, kemudian ada selisihnya gitu. Mungkin kita coba tampilkan saja agar ini. Nah, di sini akan terlihat nilainya 1, 3, 5, 7, dan 9. Jadi ini buat istilahnya seperti selisih gitu ya. Kemudian di sini ada length. Kalau length itu kita run dulu. Kalau atribut length ini digunakan apabila dalam suatu range itu kita hanya ingin menampilkan beberapa data saja. Misalnya ini saya ingin memasukkan dua angka dari range 1 sampai 10 seperti itu. Kemudian untuk menampilkan data vektor, nah Anda dapat menggunakan perintah seperti ini. Jadi dituliskan terlebih dahulu nama variabelnya, kemudian menggunakan kurung siku, kemudian ditulis data keberapanya. Nah, ini misalnya kita ingin menampilkan data pertama 1 ini. Nah, kita bisa run saja seperti ini. Nah, di sini akan muncul nilainya nih 1. Nah, kemudian di sini ada juga penulisan kurung sikunya ini, di dalam kurung sikunya ini -1. Nah, apa yang bakalan terjadi kira-kira kalau misalnya kita menggunakan sintak yang ini? Coba kita run saja ya. Nah, ini kalau yang ini, kita akan menampilkan seluruh data X kecuali data yang pertama. Jadi, kalau di bahasa pemrograman R ini cukup beda dengan bahasa pemrograman yang lain. Jadi, urutannya itu dimulai dari 1 dan tidak dimulai dari 0 gitu. Nah, Anda juga bisa untuk mengubah nilai dari vektor tersebut dengan cara seperti ini. Jadi, nilainya kemudian didefinisikan ke dalam data yang ingin diubah. Seperti ini, misalnya saya ingin mengubah data yang X ini, yang pertama, dengan nilai 3. Seperti itu, kita coba saja langsung run. Nah, terus kita coba print X-nya. Nah, di sini sudah terubah menjadi 3, 2, 3, 4. Jadi satunya ini sudah terubah menjadi nilai 3 seperti itu. Nah, kemudian di sini Anda juga bisa nih misalnya ingin mengubah suatu data, keseluruhan data, tetapi selain data tertentu. Nah, ini kasusnya ini, misalnya saya ingin mengubah seluruh data X, tetapi tidak mengubah data yang pertama. Nah, kita coba saja seperti ini, kemudian kita print. Nah, ini akan tertampil seperti ini. Jadi, datanya bakalan terubah semua. Kemudian yang pertama ini tidak terubah seperti itu. Nah, kemudian masuk ke tipe data yang kedua, yaitu faktor. Nah, faktor ini dibuat dari tipe data vektor juga, tetapi gunanya ini untuk menunjukkan level atau kategorinya. Jadi, misalnya nih, teman-teman memiliki data yang beragam, misalnya nama ikan gitu. Nama ikan kan ada banyak. Nah, Anda ingin melihat variasi nama ikannya itu apa aja. Nah, Anda bisa menggunakan perintah faktor ini. Nah, misalnya di sini saya mempunyai data
data huruf saja. Kita run terlebih dahulu. Nah, ini ada MF. Nah, kemudian saya ingin melihat variasi data di D1 ini. Kemudian saya masukkan ke D2. Nah, kita cosnya F dan M. Jadi, Anda akan melihat variasi data di dalam suatu variabel tertentu seperti itu. Di sini hasilnya adalah variabel F seperti itu. Kemudian, untuk tipe data yang selanjutnya, itu ada tipe data matriks ya. Tipe data matriks itu merupakan kumpulan data juga yang datanya ini sifatnya 2 dimensi. Nah, apabila di perikanan dan kelautan, spasial atau data citra satelit gitu kan, itu dalam bentuk pixel. Nah, pixel ini apabila dimasukkan ke dalam RStudio ini biasanya dalam bentuk matriks gitu. Nah, untuk pembuatan matriks sendiri itu dapat dilakukan dengan berbagai macam ya. Nah, di sini ada 3 mani atau juga cbind atau juga menggunakan perintah matriks seperti itu. Nah, untuk contohnya bedanya rbind juga cbind itu mari kita run saja dulu. Misalnya kita membuat variabel call 1 dengan nilai berikut, kemudian membuat variabel call 2. Nah, kemudian kita ingin membuat matriks dari data tersebut. Nah, ini menggunakan perintah rbind, kemudian datanya, data pertama, kemudian data kedua, dan apabila ada data selanjutnya, tinggal di koma-koma saja. Nah, coba kita. Nah, seperti itu. Nah, apabila rbind, ini akan diurutkan per baris, karena ini row. Seperti itu. Nah, coba kita lihat apabila kita menggunakan cbind atau kolom. Ini berdasarkan kolom. Nah, datanya akan menjadi seperti ini, per kolom gitu. Nah, untuk melihat dimensinya, Anda dapat menggunakan ini, fungsi dim, kemudian matriksnya, nama matriksnya, kemudian coba kita ini. Coba kita run. Nah, ini akan seperti itu. Nah, kemudian untuk penulisan matriks menggunakan fungsi matriks ini bisa juga dengan menggunakan fungsi matriks, kemudian dimasukkan datanya, kemudian di sini itu jumlah barisnya yang ingin dibuat, kemudian bisa juga jumlah kolomnya yang ingin dibuat gitu. Nah, contohnya ini. Mari kita dahulu masukkan nilai. Kemudian ini matriksnya. Nah, kita akan coba run. Nah, ini akan terbentuk matriksnya secara langsung. Kemudian di sini apabila teman-teman bisa melihat juga, ini ada atribut by row, kemudian sama dengan true. Nah, ini datanya ini apabila kita menggunakan atribut ini, matriks yang digunakan akan datanya itu akan urut. Nah, mungkin kita coba lihat saja. Kemudian kita print. Nah, di sini apabila Anda tidak menggunakan atribut by row yang mat3 ini, datanya ini diurutkan secara acak di matriksnya. Nah, kemudian apabila menggunakan by row ini, datanya akan urut. Jadi 80, 82, 93, 23, 43, 92. Urut dari data yang ininya, yang dimasukkan itu, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ke tipe data yang selanjutnya itu ada tipe data array. Nah, tipe data array ini merupakan tipe data yang sifat dimensinya itu bisa lebih dari 2 dimensi. Nah, maksudnya apa? Mungkin kita langsung coba run terlebih dahulu agar bisa melihat apa bedanya.
kemudian kita print. Nah, mungkin nih di sini teman-teman bisa melihat ini hampir mirip seperti matriks ya, tapi dia memiliki 4 lagi. Jadi di sini Anda harus memasukkan nilai datanya, kemudian Anda memasukkan dimensinya. Nah, di sini yang pertama ini saya memasukkan dimensi 3 kali 4. Jadi 3 kali 4. Kemudian di sini dimasukkan lagi dimensinya itu 2 kali 2. Jadi, nah di sini bakalan ada 2 kali 2, seperti itu. Nah, mungkin lanjut ke data berikutnya, yaitu ada tipe data list. Nah, tipe data list ini hampir mirip seperti vektor juga, tapi dia memiliki nama atau kategori di setiap nilainya ini topi. Nah, dia memiliki nama yaitu benda, atau nilainya itu 8, nah namanya itu ukuran, seperti itu. Nah, seperti yang Anda lihat, dari tadi saya menjalankan sintak itu, di tipe data yang lainnya ini tidak ada yang memiliki tipe data yang campur, seperti itu. Yang misalnya dari angka dan juga huruf itu bergabung, tidak ada. Nah, karena memang tidak bisa di tipe data yang lainnya, tetapi di list ini Anda dapat memasukkan data numerik maupun string seperti ini. Nah, mungkin kita bisa langsung coba run ya, teman-teman. Nah, di sini akan terlihat tadi namanya E. Nah, di sini ada benda, namanya topi, tipenya karakter, kemudian ukuran, nilainya 8, kemudian tipenya double, seperti itu. Nah, kemudian untuk menampilkan salah satu data listnya, nah itu Anda bisa menggunakan tanda dolar ini, nama datanya apa yang ingin ditampilkan. Nah, misalnya ini saya ingin menampilkan topi gitu. Nah, ini kan namanya benda ya. Kemudian saya menuliskannya nama listnya, kemudian dolar benda. Nah, ini akan muncul topi. Nah, seperti itu. Nah, bisa juga Anda menggunakan kurung siku, kemudian kurung siku dan kurung biasa, kemudian urutan datanya seperti ini. Seperti ini. Misalnya saya ingin menampilkan data kedua, yaitu ukuran 8. Nah, bisa ditulis seperti ini. Kemudian kita coba run. Nah, ini akan tertampilkan seperti ini. Gitu. Kemudian yang terakhir itu ada tipe data frame. Nah, tipe data frame ini merupakan tipe data tabel ya. Yang jadi di sini untuk membuat suatu tabel menggunakan fungsi yang namanya data titik frame. Kemudian Anda memasukkan nama kolomnya, kemudian nilainya, kemudian nama kolomnya lagi, kemudian nilainya, dan seterusnya sampai jumlah kolom yang teman-teman inginkan nih, gitu. Misalnya ini saya ingin membuat tabel dengan 2 kolom yang isinya nomor dan juga nilai. Nah, coba kita run saja. Kemudian kita print. Nah, ini akan tertampilkan seperti ini. Nah, apabila teman-teman memasukkan data, misalnya data CSV atau Excel, dan biasanya ini juga di dalam bentuk data frame. Nah, mungkin kita coba saja untuk memasukkan suatu data gitu ya dari CSV. Nah, ini teman-teman untuk memasukkan data CSV ini, teman-teman harus menginstal dulu package-nya tidyverse dan tidyverse untuk membaca file. Jadi, setelah Anda menginstalnya, seperti tadi yang telah dijelaskan oleh saudara Sonia ya, itu dari panel ini. Nah, itu teman-teman bisa langsung menjalankannya dengan perintah library
dalam kurung typegiver seperti ini. Kemudian coba kita run saja. Nah, di sini untuk perintahnya memasukkan data ini menggunakan read_csv seperti ini. Nah, ini langsung saja kita coba masukkan ya datanya. Nah, apabila sudah, di sini akan tertampil data gelombang. Nah, apabila ingin melihat datanya, Anda bisa mengklik di sini tabel seperti ini. Nah, mungkin dari materi tipe data, teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, baik. Mungkin langsung dilanjut saja ya, teman-teman. Selanjutnya ini ada operator, suatu perintah di bahasa pemrograman ini. Nah, operator ini ada 4, yaitu operator aritmatika, operator relational, operator logical, dan juga operator assignment. Jadi, apabila operator aritmatika ini digunakan untuk melakukan pengolahan data matematis gitu, seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, eksponen, dan lain-lain. Kemudian untuk relational, ini biasanya untuk dari dua variabel gitu. Misalnya, apakah variabel A ini kurang dari variabel B, atau sama, atau not equal, atau kurang dari sama dengan, seperti itu. Kemudian untuk operator logical itu ada NOR, AND, dan juga OR. Nah, itu apabila Anda menggunakan logical tanda negasi atau tanda perintah ini, jadi nilainya itu akan ditampilkan berkebalikan dengan nilai sesungguhnya. Kemudian apabila AND itu nilainya akan bernilai true apabila keduanya true, dan bernilai salah apabila salah satunya benar dan salah satunya salah, dan salah apabila keduanya salah, seperti itu. Kemudian ada logical OR. Nah, OR ini akan bernilai true atau benar apabila salah satu saja data itu bernilai benar gitu. Kemudian ada operator assignment. Nah, ini operator tugas yang digunakan biasanya untuk mengganti data seperti itu. Mungkin langsung saja kita contohkan di RStudio-nya. Nah, misalnya untuk aritmatika ini operasi matematika biasa ya. Jadi misalnya ini A, itu kita run. Nah, nilainya akan... maaf, Gina. Ada nih. Gina, bisa didengar? Ya. Ini di kolom komentar sudah ya, banyak sekali yang bertanya. Sebelum kita masuk ke operator, mungkin bisa dijawab dulu, Gin, terkait pertanyaan di kolom komentar. Ini ada, saya bacakan ya, saya bantu bacakan. Oh, ya. Ini ada pertanyaan dari saudari Rachel. Masih kurang ngerti nih untuk contoh data array dalam sama dengan C dalam kurung 3,4,2,2. Bagian yang 2x2 itu maksudnya matriksnya yang 2x2 atau gimana ya? Bisa dijawab, Gina? Oke, coba saya lihatkan tadi ya, yang hasilnya tadi. Jadi dimensi yang pertama itu adalah dimensi X kali Y-nya. Kemudian tadi kan sudah dijelaskan juga, apabila data array ini merupakan dimensi kumpulan data yang dimensinya itu bisa lebih dari 2 dimensi. Jadi apabila Anda memiliki kertas gitu, jadi kertas pertama ini memiliki dimensi 3 kali 4 gitu. Misalnya kertas pertama 3 kali 4. Kemudian Anda membuat lagi dimensi 2 kali 2. Jadi di situ bakalan ada kotak lagi gitu. Mungkin jadi ada dimensi lagi di selain dari 3 kali 4 ini. Jadi di sini kan Anda bisa melihat di sini ada 4 kali 4 kali data
dengan dimensi 3x4 seperti itu. Mungkin masih kurang jelas atau sudah? Bagaimana bisa tadi yang kita lihat di sini saja. bertanya tadi Saudari Rachel, apakah sudah jelas penjelasan terkait Rai tadi? Oke, sudah jelas katanya Gina. Kemudian ada pertanyaan tadi terkait, ada yang masih bingung nih, apa sih bedanya R sama R Studio, Gina? Ada yang masih bingung? Oh, oke. Jadi, bedanya R dengan R Studio ini sebenarnya sama-sama dalam digunakan untuk bahasa pemrograman R. Jadi R ini, R yang hanya R itu, nah kalau R Studio ini merupakan user interface. Jadi user interface itu apa? Jadi tampilan untuk mengolah data penggunanya itu lebih mudah gitu. Jadi R itu engine-nya dan R Studio ini merupakan user interface-nya. Apakah mengerti? Atau masih bingung? Jadi misalnya Anda hanya menginstal R saja, Anda tidak akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ada environment atau tampilan seperti ini, tidak ada karena itu hanya engine-nya saja. Tetapi Anda bisa menggunakannya juga apabila Anda tidak menggunakan R Studio dengan menggunakan bantuan command prompt. Tapi bakalan lebih mudah jika Anda menggunakan R Studio ini karena tampilannya sudah seperti itu. Cukup atau masih bingung lagi? Sudah cukup, tadi sudah dibalas di kolom komentar. Kemudian masih terkait pertanyaan tampilan R Studio nih, Gina. Ada pertanyaan dari saudari atau saudari dari Tahira. Apa bedanya R Console dengan panel konsol di dalam R Studio, Gina? R Console dan panel konsol di dalam R Studio. Kurang jelas ya pertanyaannya, apa, bagaimana? Untuk saudara Tahira mungkin bisa diperjelas pertanyaannya. Oh, sudah jelas? Oh, sudah jelas katanya tadi. Kemudian masih terkait program sebelumnya, ada yang bertanya dari Christina Girsang, mau bertanya terdapat true dan false, berarti di sini juga berlaku fungsi if ya Kak. Dan mau nanya lagi di sini, kalau saya tidak salah, tadi ada bentuk matriks. Apakah juga bisa dilakukan transformasi matriks di pemrograman ini? Seperti itu pertanyaannya. Oke. Jadi untuk tadi ada true or false, ya nanti bakalan saya jelaskan karena di sini juga kita bisa menggunakan conditional statement ya, menggunakan if, else if, dan juga else. Nah, itu juga bisa digunakan di sini. Nah, untuk transformasi matriks, sebenarnya saya belum pernah mengtransformasi matriks sebelumnya, tetapi sepertinya bisa ditransformasi seperti itu. Mungkin sudah jelas atau? Baik, terima kasih Kak. Oh ya, sudah jelas. Mungkin bisa dilanjutkan terlebih dahulu, Gina? Oke. Nah, selanjutnya tadi sampai di operator ya, teman-teman. Sama seperti operasi matematika, kita melakukan operasi matematika di R ini. Nah, kemudian ada operasi relasional. Itu tadi yang lebih besar atau sama dengan atau lebih kurang gitu. Nah, ini nilainya yang tampil ini akan merupakan berjenis boolean. Nah, misalnya kita coba saja, kita ingin membuat nilai X sama dengan 5, misalnya ini. Kemudian Y-nya itu 16. Nah, misalnya kita ingin mencoba apakah X itu kurang dari Y
Nah, ini kan harusnya benar ya, berarti akan muncul nilainya itu true. Nah, ini akan muncul nilai true seperti itu, teman-teman. Nah, coba kita cek apakah X ini lebih dari Y. Nah, ini kan salah. Nah, berarti harusnya yang muncul itu false. Nah, muncul false seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian untuk logical, ini ada contohnya. Misalnya kita membuat nilai X dengan true, false, nilainya boolean gitu. Seperti ini. Kemudian negasi tadi atau not itu merupakan akan menampilkan nilai yang berkebalikan dari yang sebenarnya. Jadi misalnya kita menegasikan X yang datanya tadi true, di sini yang pertama akan menjadi false, kemudian false menjadi true, false and dan juga or. Nah, ini coba kita masukkan dulu variabel Y. Nah, n ini akan benar apabila keduanya benar dan selain itu akan salah. Nah, coba kita run saja. Nah, di sini yang data pertama ini true dan false akan false. False, true akan false. False, false akan false. Kemudian apabila benar semua, true, true, nah baru akan menampilkan nilai true seperti itu. Nah, ada juga operator OR. Ini dapat dituliskan dengan tanda garis seperti ini ya, yang ada di bawah backspace keyboard teman-teman. Coba kita run. Nah, ini apabila salah satunya bernilai true, dia nilainya akan true. Nah, ini true, false akan true, false, true akan true, false, false akan false, dan jika true semua akan true, seperti itu. Nah, kemudian ada operator assignment. Nah, operator assignment ini lebih digunakan apabila kita ingin mengganti suatu data. Nah, misalnya ini, di sini kita ingin memasukkan nilai X itu dengan nilai 5 gitu kan. Nah, kita print dulu, coba kita print X-nya. Nah, ini nilainya 5 ya, teman-teman. Nah, kemudian kita assignment X sama dengan 9. Nah, nilai X di sini akan digantikan dengan nilai 9, seperti itu. Kemudian yang ini juga sama. Kita run. Nah, kita tampilkan nilainya. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk operator. Mungkin dari operator, teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke conditional statement. Mungkin tidak ada ya, berarti jelas. Lanjut saja ke conditional statement. Nah, di conditional statement ini, maaf Gina, ada memotong. 3 yang, ya. Maaf memotong, ini ada pertanyaan nih baru masuk di kolom komentar. Saya bacakan ya. Dari Fernanda Nadia. Mau izin bertanya, saya masih kurang paham di contoh data array. Dari yang saya lihat di konsol panel, hasil running contoh data array itu hanya 3,4 dimensi sebanyak 4 kali. Untuk 2 kali 2 dimensinya itu yang mana ya? Itu pertanyaannya. Nah, oke. 2,2. Jadi, untuk di sini memang tidak terlihat secara jelas dimensinya, tetapi Anda bisa melihat di sini ada 1,1, 2,1, 1,2, 2,2. Nah, ini menunjukkan dimensi 2 kali 2-nya. Jadi, di sini ada yang satu baris pertama, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, kemudian ini yang di sebelah sininya. Hanya saja apabila kita menggunakan RStudio ini memang tertampilnya seperti ini, tapi Anda bisa melihat dimensinya dari yang ini di sininya. Apakah dimengerti atau masih kurang jelas lagi? Bagaimana tadi untuk yang bertanya Fernanda Nadia ya, dari Udayana? Oke, sudah mengerti, bisa dilanjutkan, Gina. Oke. Mungkin kita lanjut ke conditional statement. Nah, untuk conditional statement ini merupakan
statement yang digambarkan untuk memerintahkan sesuatu kondisi gitu. Misalnya kita memiliki suatu kondisi yang harus memerintahkan sesuatu gitu. Nah, apabila kita hanya memiliki satu kondisi, itu kita bisa menggunakan conditional statement-nya if, kemudian kondisinya apa, kemudian statement-nya apa. Nah, ini formatnya akan seperti ini. Nah, apabila Anda memiliki dua kondisi atau lebih, itu Anda dapat menggunakan else if, seperti ini. Misalnya ini memiliki 3 kondisi seperti itu. Nah, sedangkan untuk conditional statement else ini akan dilakukan apabila semua kondisi di dalam if atau else if itu tidak terpenuhi gitu. Jadi kondisi 1 tidak terpenuhi, kondisi 2 tidak terpenuhi. Nah, statement di else ini baru akan tertampilkan gitu. Mungkin langsung kita coba saja ya di RStudio. Nah, misalnya ini kita coba yang if terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini kita mempunyai nilai 1 dan nilai 2, nilai 125 dan nilai 245. Nah, misalnya kita ingin mengecek apakah nilai 1 plus nilai 2 ini misalnya saya ganti saja biar nilainya true. Apakah nilainya ini lebih dari 50? Nah, apabila kondisi ini terpenuhi, dia memiliki perintah akan nge-print nilai lebih besar dari 50 seperti itu. Nah, coba kita run ya teman-teman, karena ini benar berarti harus nge-print. Nah, seperti itu. Apabila salah, misalnya kita ganti, ini kan salah nilainya, maka tidak akan muncul apa-apa. Hanya seperti ini saja. Seperti itu, teman-teman. Nah, apabila Anda memiliki 2 kondisi, ini misalnya ini, misalnya kita ganti ini, yang benar ada di else if. Nah, ini berarti akan memunculkan statement-nya yang di dalam kondisi yang benar, seperti itu. Coba kita run, berarti ini yang benar, yang ada statement di else if ya, berarti akan muncul nilai lebih besar dari 50. Nah, ini akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian apabila ingin menggunakan else, nah ini nilainya adalah apabila kondisi di atas, semua kondisi di if dan else if ini tidak terpenuhi, maka akan menjalankan di else. Nah ini akan menjalankan yang else ini. Jadi seperti itu untuk conditional statement. Oke, sepertinya tidak ada. Jadi mungkin kita lanjut saja dulu. Ini ada, selanjutnya itu ada perulangan. Nah, perulangan ini merupakan perintah apabila kita ingin mengulang suatu statement beberapa kali gitu. Nah, untuk sintaknya ini menggunakan fungsi for, kemudian ini value-nya, kemudian range-nya itu mau diulangi berapa kali seperti itu. Kemudian baru statement-nya apa yang digunakan. Nah, mungkin kita langsung saja coba di R-nya. Nah, misalnya di sini saya memiliki data X gitu, dengan data 2, 5, 3, 9, 8, 11, dan 6. Nah, misalnya saya ingin nih nge-print semuanya ini, data X ini ke bawah gitu. Nah, saya bisa menggunakan perintah for ini dengan menuliskan for, kemudian nilai yang ingin saya print di dalam X, kemudian print value-nya ini. Nah, coba kita run. Nah, di sini akan tertampil seperti ini, teman-teman. Mungkin untuk perulangan ada yang ingin ditanyakan?
Mungkin lanjut saja terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir ini ya teman-teman, ada yang namanya function. Function ini merupakan kumpulan perintah untuk menyederhanakan suatu perintah itu tersebut. Misalnya kita ingin mempunyai menghitung suatu luas gitu. Jadi Anda tidak usah mengulang-ulangi perintah luasnya itu, jadi Anda tinggal memanggil si fungsinya itu, kemudian akan terhitung luasnya itu. Nah, untuk format penulisannya ini ada nama fungsinya terlebih dahulu, kemudian menggunakan fungsi perintah fungsi, kemudian ini parameternya atau argumennya, kemudian statementnya atau perintahnya itu mau apa. Nah, misalnya di sini saya sudah mempunyai contoh. Nah, misalnya saya mempunyai fungsi pangkat. Nah, di sini memiliki parameternya itu X dan juga Y. Nah, perintahnya itu adalah X pangkat Y seperti ini. Nah, kemudian di print hasilnya seperti itu. Nah, mungkin kita coba run terlebih dahulu. Nah, di sini apabila saya ingin menghitung pangkat, nah, saya tinggal memasukkan ini pangkat, kemudian parameternya, nilainya yang ingin dimasukkan. Misalnya saya ingin menghitung pangkat 3 pangkat 8 seperti itu. Nah, bisa langsung seperti ini. Nah, nilainya akan tertampil. Nah, misalnya mau menghitung pangkat yang lain, misalnya pangkat 2 pangkat 4 gitu. Nah, ini tinggal ditulis saja 2 pangkat 4 seperti ini. Dan akan muncul nilainya seperti itu. Nah, mungkin dari dasar-dasar bahasa ini sudah ya cukup. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung on-kan saja mic-nya. Oke. Itu ada yang bertanya ya, dari saudara Alex, itu bertanya tentang install package Cellwise pada DDC untuk menduga outlier, kemudian cara menjalankannya seperti apa. Nah, package Cellwise itu yang saya tahu itu digunakan memang untuk menduga data outlier, untuk mencari data outlier dalam suatu data ya kan. Nah, tetapi sayangnya saya belum menginstal package-nya, tetapi saya dan teman-teman kemarin itu bisa menduga data outlier tanpa menggunakan package itu. Nah, itu bakalan dijelasin di sesi besok ini. Jadi kalau cara kami adalah membuat plot dari data tersebut. Nah, dari plot itu biasanya tertampilkan pencilannya, outliernya. Nah, setelah itu baru kami filter dan bisa dihapus outliernya tersebut. Mungkin untuk lebih jelasnya, untuk menduga outlier bakalan dijelaskan besok. Kalau misalnya yang Cellwise, mungkin untuk saat ini saya belum bisa mempraktikannya karena saya juga belum menginstal sesi ini. Saya bisa dihubungi saja gitu. Mungkin Kak, izin bertanya lagi. Ya. Berarti kalau data outlier itu harus dibuang atau bagaimana, Kak? Biasanya yang saya tahu itu kan data outlier itu adalah data yang nilainya itu jauh dari data-data lainnya ya. Misalnya ada data panjang ikan, misalnya panjang-panjang ikannya itu dari misalnya 10 cm hingga 25 cm. Nah, kemudian di data tersebut tuh ada yang datanya itu 60 cm. Nah, itu kan bedanya jauh banget ya. Biasanya itu bisa mempengaruhi pengolahan data tersebut. Nah, biasanya teman-teman saya lakukan ini menghapus data outlier tersebut seperti besok. Nah, mungkin sudah jelas.
Saya kan Ya. pernah baca jurnal salah satu tentang aplikasi R, terus package Cellways di DDC ya Kak. Nah, ternyata di Cellways DDC itu tidak perlu membuang data, hanya mengecilkan bobot. Nah, makanya saya ingin bertanya bagaimana cara menjalankannya. Soalnya ada jurnal yang mengatakan bahwa data outlier itu tidak mesti dibuang karena bisa menggunakan package yang Cellways tadi dan DDC tadi. Itu. Oke, jadi memang kalau yang saya baca juga, yang saya sudah cari juga, sempat ingin menggunakannya, itu memang jika kita menggunakan package itu, outlier datanya itu tidak usah tidak perlu dihapus karena bisa langsung diolah saja di situ. Nah, tetapi kalau untuk mencontohkannya mungkin belum bisa sekarang karena ya itu tadi saya belum menginstal package-nya. Mungkin kalau diskusi di luar ini mungkin nanti saya boleh mencontohkannya gitu, Mas. Terima kasih banyak, Kak. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik teman-teman yang mungkin belum jelas sama materi sebelumnya, kalau ingin diulang penjelasannya juga boleh. Oke, ini ada yang minta nomor telepon sepertinya Gina di kolom komentar terkait. Iya, saya private chat saja, Mbak. Oke. Untuk sesi kedua berarti sudah selesai ya, Gina? Iya, Mbak. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Iya, terima kasih. Itu tadi sesi terakhir di seminar kita siang kali ini. Sesi selanjutnya akan dibuka sesi diskusi. Bagi teman-teman yang baru kepikiran nih pertanyaannya, baik itu pertanyaan untuk sesi pertama ataupun pertanyaan untuk sesi kedua, bisa ditanyakan sekarang, bisa ditulis di kolom komentar atau langsung di-unmute aja audionya. Ini ada pertanyaan nih Gina di kolom komentar dari Saudara Riki Saputra terkait install package ya. Gina, bisa langsung dijawab Gina pertanyaannya? Gina atau Sonia? Nah, untuk install package sendiri, saya juga pernah mengalami masalah dalam penginstalan package. Nah, biasanya ini apabila Anda menginstal package, itu tuh masalahnya ada di jaringan internetnya. Apabila secara online ya, secara online. Nah, kalau misalnya online ini memang terkadang memakan waktu yang cukup lama untuk menginstalnya dan internetnya ini harus stabil gitu. Apabila keputus-putus, biasanya ada yang tertinggal gitu. Jadi bisa menyebabkan gagal terinstalnya package. Nah, kalau misalnya menginstal package-nya ini secara offline ya tadi, dengan mengunduh package-nya terlebih dahulu, itu juga bisa jadi saat pengunduhan data package-nya itu ada yang kurang gitu. Seperti itu. Mungkin jelas atau Bagi ya. Ya, oke. Terima kasih. Berarti tergantung dari sistemnya gitu ya? Atau sistem dari R-nya tidak mendukung, apakah perlu diupdate atau gimana? Kalau itu biasanya ada tulisan errornya. Nah, iya, biasanya ada juga yang R-nya itu harus diupdate juga. Seperti itu. Oh, seperti itu. Ya sih ada tulisan errornya seperti itu sih, Mbak.
Jadi Nah iya, oh iya, ini mungkin ada tips buat teman-teman yang misalnya menjalankan kode DR ini, kemudian mengalami suatu error, ya kan? Nah itu bisa errornya itu di-copy di Google, kemudian biasanya langsung banyak sekali solusi-solusinya untuk menyelesaikan error-error itu. Jadi biasanya itu di Stack Overflow atau di CRAN seperti itu. Oh, oke. Mbak, terima kasih. Sama-sama. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Gina di kolom komentar, minta diulang materi terkait perulangan. Bisa diulang Gina? Di share screen lagi mungkin? Ya Mbak, boleh. Perulangan ya? Ya. Sebentar, rekan. Mungkin yang di mananya Mbak yang Tadi untuk yang bertanya Saudara Aryo, mungkin bisa dijelaskan? Ya, kalau yang kalau dari konsolnya itu yang di poin ketiga, yang baris ketiga for lalu file ex. Terdengar tidak, Gina? Maaf Mbak, tadi rada putus-putus. Di baris yang ketiga. Apakah bisa Tadi di baris ketiga katanya Gin, yang for dalam kurung file in X. Itu maksudnya apa mungkin ya seperti itu, Saudara Aryo? Iya, betul. Ya. Oke. Jadi ini format penulisannya itu kita menuliskan for, kemudian di sini ini file ini merupakan suatu variabel yang ingin kita ulang gitu. Variabel yang ingin kita ulang. Kemudian X ini merupakan range pengulangannya. Jadi kalau di sini ini saya ingin mengeprint setiap variabel mengeprint setiap nilai X. Jadi yang diulang itu X. Kemudian dengan nama variabel file. Kemudian di sini saya menggunakan perintah print file gitu. Mungkin masih bingung atau kalau dilihat dari hasilnya itu kan keluarnya itu angka 2, 5, 3, 8, 9, 8, 11, 6 kolom ya, dan satu kolom. Bisa nggak kalau dijadikan dalam apa? Baris. Dijadikan dalam satu baris seperti itu? Ya, dijadikan dalam satu garis. Oh, satu garis ya. Jadi kalau misalnya dalam satu garis, bisa saja dengan langsung mengeprintnya saja. Nah, ini bakalan terprint satu baris ini, tidak diperlukan untuk nilai fungsi for ini. Atau tetap ingin menggunakan for tapi ngeprintnya ke samping. Soalnya untuk for ini memang seperti itu. Jadi perintahnya satu-satu seperti itu. Iya, oke, paham. Terima kasih. Oke. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi nih, Gina, dari Saudara Iza ya.
Iya. Boleh dijawab itu di kolom komentar. Bertanya terkait instalasi bahasa R itu bisa di platform lain nggak? Itu pertanyaannya. Yang saya tahu, apabila kita menggunakan Visual Studio itu bisa juga seperti RStudio, tinggal menginstal ekstensinya. Kalau di Visual Studio itu kan ada pilihan ekstensi ya. Nah, di situ Anda bisa mencari R, kemudian nanti bisa diinstal saja. Nah, itu bisa digunakan di platform lain seperti Visual Studio. Nah, untuk kelengkapan fungsinya, nah itu biasanya seperti di RStudio sendiri juga, misalnya kita ingin menggunakan package di luar dari RStudio-nya, kita harus menginstal lagi gitu. Jadi manual, seperti itu. Mungkin jelas, Giza? Bagaimana untuk penanya tadi Iza ya yang nanya? Sudah jelas? Oke, terima kasih katanya Jin. Mungkin kita masih ada waktu nih sampai jam 3 bagi para peserta yang masih bingung terkait dasar-dasar pemrograman bahasa R, atau tadi di sesi pertama kita menjelaskan terkait pendahuluan dari pemrograman bahasa R, baik itu keunggulan, sejarah, dan lain hal sebagainya. Boleh kalau jika ingin ada yang didiskusikan kembali kepada kedua pemateri kita hari ini, dipersilakan saja. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi ya. Saya ingin mengingatkan kembali, mungkin sambil dipikir-pikir, ada nggak ya kira-kira yang dapat ditanyakan untuk hari ini. Jadi, untuk mendapatkan modul dan sertifikat, para peserta wajib ya hadir di sesi seminar hari ini dan pelatihan keesokan harinya. Jadi, jika teman-teman hanya hadir di salah satunya saja, tidak akan mendapatkan modul dan sertifikat. Diingatkan juga untuk mengisi Bitly yang ada di kolom komentar ya. Kemudian pemberitahuan juga bagi teman-teman, kita besok akan melakukan pelatihan lebih lanjut terkait pemanfaatan bahasa R ini untuk bidang perikanan, pengolahan data perikanan. Kalau hari ini kita belajar dasar-dasar pemrogramannya, keesokan harinya kita akan belajar langsung mengolah data perikanannya seperti itu. Jadi jangan sampai kelewatan ya teman-teman untuk hadir di pelatihan esok hari seperti itu. Mungkin masih dibuka ini sesi diskusinya bagi yang ingin bertanya terkait, mungkin tidak harus materi hari ini, mungkin masih terkait tentang bahasa R, atau teman-teman masih bingung terkait definisi-definisi dan lain hal sebagainya, boleh ditanyakan. Tidak ada ya sepertinya. Apakah masih ada? Teman-teman dipersilahkan. Tidak ada? Oke, baiklah. Mungkin untuk sesi seminar kita hari ini, oke, ada yang bertanya, Saudara Itsa nih di kolom komentar. Bisa dijawab oleh Gina atau Sonia. Saya bantu membacakan pertanyaannya tentang import data CSV atau XLX. Tipe datanya apa ya? Bisa langsung dijawab. Untuk Gina atau Sonia, pertanyaannya? Ya, jadi tadi saya juga sudah sempat menjelaskan saat menjelaskan tipe data frame, dan saya tadi sudah mencontohkan juga waktu saya mengimport data ya. Jadi apabila kita mengimport data itu, data CSV maupun XLX itu tipe datanya itu merupakan tipe data frame, karena biasanya kan itu bentuknya tabel ya kan. Iya, mungkin cukup jelas.
Masih dengan kalau mau Saudara memanipulasi Icar? data lebih mudah menggunakan Excel atau R. Nah, ini sebenarnya itu tergantung data yang mau kita ubah dan juga fungsi yang ingin kita gunakan. Jadi, apabila kita ingin mengolah big data atau data yang lumayan banyak, biasanya lebih baik menggunakan RStudio karena pilihan fungsi-fungsi dan package-package-nya ini lebih banyak daripada Excel kalau dibandingkan dengan Excel ya. Kemudian untuk di RStudio sendiri, user interface-nya pun juga sudah cukup sangat membantu dibandingkan Excel dalam pengolahan data seperti itu. Mungkin Saudara Itzar. Nah, yaitu bisa dilakukan juga, misalnya kita ingin menambahkan kolom tambahan dari serangkaian data, itu juga bisa dilakukan di dalam R. Nah, itu juga bakalan dijelasin di sesi besok, karena besok itu ada pengolahan datanya, meloading data, membersihkan data, dan juga membuat plotting, dan sebagainya seperti itu. Untuk menambahkan kolom, itu bisa tadi menggunakan library tidyverse, menggunakan fungsi mutate. Nah, itu lebih lanjutnya bakalan dijelaskan besok. Oke, mungkin saya bantu bacakan ya, Gin, untuk pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Oke, untuk pertanyaan dari Saudari Rachel nih. Apakah bisa dibilang bahasa pemrograman R ini lebih cerdas dibandingkan dengan Python karena bisa langsung mencampur tipe data tanpa menulis integer atau string dan sebagainya? Bagaimana ini? Untuk pertanyaan ini, Gina atau Sonia boleh menjawab? Mungkin izin jawab ya. Untuk bahasa pemrograman R ini lebih cerdas dibandingkan Python, sebenarnya dilihat dari bidangnya terlebih dahulu. Nah, kalau cerdasnya ini dalam bidang apa gitu. Misalnya dalam bidang statistik, mungkin bisa jadi yang bahasa pemrograman R ini lebih unggul karena dia juga memiliki user interface-nya yang sangat mudah kita gunakan juga. Nah, tetapi apabila di bidang lain, bisa jadi Python yang lebih unggul seperti itu. Mungkin jelas atau? Oke, terima kasih. Itu sudah dijawab oleh Saudari Rachel, Gina. Kemudian ada yang bertanya nih terkait pelatihan besok, Gin, mungkin bisa dikasih sedikit bocorannya kita akan melakukan apa besok. Ini ada yang bertanya terkait package yang digunakan dari Saudara Amsal. Tentang package-nya. Apakah menggunakan Tropics R dan Fish Method juga enggak? Pertanyaannya. Mungkin kalian Gina jelaskan besok kita akan melakukan pengolahan data yang seperti apa? Nah, kebetulan untuk yang besok itu kita materinya itu ada pengolahan data ya. Pengolahan data dimulai dari kita memasukkan datanya, bagaimana dengan menggunakan library yang kita pakai itu besok ada 2, yaitu Lubridate dan juga Tidyverse, seperti itu. Nah, besok itu rangkaiannya ada memasukkan data, kemudian membersihkan data yang tadi saya sempat jelaskan, juga ada menghilangkan data pencilan, kemudian ada merapikan kolom-kolomnya, menambahkan seperti itu. Kemudian ada juga menghitung
menghitung data-datanya juga, menghitung CPUE. Mungkin teman-teman dari perikanan tahu ya CPUE. Kemudian ada juga membuat plot dari data yang telah diolah seperti itu. Baik, sepertinya sudah cukup Gina dan Sonia untuk sesi kita hari ini. Dan juga ini ada pertanyaan dari Intan terkait share materi ya. Nanti akan kita diskusikan terkait hal tersebut. Kita memang merencanakan akan share materi yang untuk sesi sekarang dan esoknya. Tapi untuk kapan materi itu dikirimkan, nanti kita diskusikan lebih lanjut ya. Untuk Intan. Mungkin bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan dan merasa pertanyaannya belum terjawab, bisa datang keesokan harinya ya, dan bisa ditanyakan kepada pemateri esoknya. Seperti itu. Ditunda dulu ya, dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan tetap ikut untuk pelatihan besok, karena kalau teman-teman tidak mengikuti keduanya tidak akan mendapatkan modul dan juga sertifikat nih. Sebelum kita akhiri, kita akan melakukan foto bersama nih teman-teman. Jadi diharapkan teman-teman bisa menghidupkan kameranya. Nanti akan kami screenshot wajah teman-teman semua yang hadir. Boleh dipersilahkan on kameranya. Minta tolong untuk hostnya untuk di screenshot ya. Ini ada 8 halaman. Sambil kita mengambil gambar wajah teman-teman, saya tutup seminar kita hari ini. Apabila kami ada salah-salah kata, saya dan segenap tim mohon maaf, dan apabila ada kekurangan kami juga mohon maaf. Semoga ilmu yang kami berikan hari ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan terima kasih sekali lagi yang telah hadir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman yang udah hadir. Jangan lupa untuk hadir keesokan harinya. Untuk daftar hadir, jangan lupa diisi ya teman-teman. Tadi bitly-nya sudah dikirim. Ini saya kirimkan lagi deh. Kolom komentar. Bagaimana untuk host? Apakah sudah? Daftar hadirnya di mana? Sudah, Mbak. Di kolom komentar ya, untuk link daftar hadirnya. Barusan telah saya kirimkan. Baik, sesinya sudah selesai. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa esok hari ya teman-teman. Mungkin sudah boleh keluar room. Dipersilakan. Saya